92,5 Maestro from House with the Sound. Sobat Maestro, masih di Ladies Talk barengan sama Elke, Pak Produser Ricky Hans, para ladies, dan Tante Kumala Anjani juga nih. Wah, ini kita lagi ngobrol-ngobrol tentang teladan ya. Gimana caranya kita jadi teladan buat orang lain, gimana kita kasih input buat orang lain, dan gimana caranya kita menerima input dari orang lain. Benar nggak sih, Pak? Nah, ini kebenaran ada yang ngirimin WA nih ke gimana? orang no name nih katanya. Ini katanya sih aku tuh punya teman udah menikah ya. Nah cuman ini teh mereka kayak suka ada. Oh oke. Jadi ada selingkuh gitu ceritanya. Nah udah dikasih tahu nih katanya. Ini kok nonton layangan putus ya? It's my dream. It's her, it's mine, not her. Nah cuman katanya sih kali ini yang ininya cewek udah bersuami tapi selingkuh, tapi katanya sih dia orangnya nggak mau dengar dan akhirnya dia nerusin kelakuannya itu. Nah ini gimana ya? Kok aku pengen meneladani yang baik tapi kayaknya nggak bisa ya katanya gitu. Kasih tahu yang baik tapi susah gitu. Itu kumaha. Oh jadi dia udah dikasih tahu sama orang terdekat dia gitu kali ya? Jadi dia temennya mungkin ya gitu. Aku udah ngasih tahu nih, jangan gitu. Tapi malah udah bodo amat gitu. Kenapa dia kok nggak ngedengerin temennya, Tante? Padahal temennya kan kasih inputnya udah bener gitu kan? Iya. Ya, temennya ngasih inputnya benar, itu kan menurut yang ngasih input. Ya kan? Iya benar sih. Nah, yang ngasih inputnya, misalnya si A nih selingkuh. Si B ngasih input. Menurut si B, aduh saya tuh udah ngasih nasihat nih supaya si A ini tuh putusin jangan sampai selingkuh gitu kan. Nah tapi kan menurut pendapatnya si B gitu loh. Menurut pendapatnya si A, satu, lu kepo amat sih, ya gua yang ngelakuin kenapa lu kepo gitu, bisa ya kan. Terus yang kedua, lah kamu mah nggak tahu kenapa saya nah, itu kan harus dilihat ya, saya melakukan ini. Apa memang dia pelakor, gitu ya, atau masalah ekonomi? Nah, itu banyak tuh, ya. Tapi bukan berarti si B ini kemudian putus asa dan kemudian berkata, udahlah, males gua ngasih nasihat kepada si A, gua kagak dianggap. Enggak, ya. Kita harus tetap menyadarkan yang salah ini, ya. Nah, tentunya bukan dengan kekuatan kita. Kita minta kekuatan supranatural dari yang maha kuasa pencipta alam semesta ini ya, supaya untuk membuat hati nurani si A ini bunyi. Karena orang kalau lagi selingkuh itu hati nuraninya tuh mati, dia nggak tahu mana yang benar mana yang salah, semua dianggap benar aja gitu. Ya, orang lagi butuh. Nah si B ini jangan putus asa, dia yang tahu kebenaran ya, jangan putus asa untuk selalu mensupport si A ini, menyadarkan si A ini, apa yang kamu lakukan itu salah. Memang tidak bisa instan, itu perlu waktu, dan waktunya itu Tuhan yang tahu. Yang diperlukan oleh si B adalah kesetiaan untuk mendoakan, terus dampingi, tidak menghakimi. Itu yang diperlukan oleh si A. Karena dia udah terlalu banyak penghakiman yang dia terima dari orang-orang lain. Cobalah si B ini ya berada di posisinya dia. Bukan berarti menyetujui dia selingkuh. Enggak. Tapi coba berempati. Menyadarkan. Kalau kamu terusin, kamu tahu nggak dampaknya apa? Saya sih nggak bisa merubah kamu, nggak bisa. Saya hanya bisa memberikan satu realita. Orang yang selingkuh itu pasti nanti akibatnya seperti ini, misalnya seperti itu. Nah jadi si B ini nggak boleh give up, nggak boleh putus asa. Sekali mungkin nasihatnya nggak digubris gitu ya, karena anggapan si A ini tadi saya katakan orang hati nuraninya nggak bunyi, dia nganggap kamu kepo amat sih, gitu. Kamu nggak tahu kenapa saya lakukan ini. Ya. Nah itu Ricky. Jadi pesan saya kepada si B ini, jangan putus asa, doakan, dampingi, jangan menghakimi. Nah itu sih, percayalah
bahwa kuasa Tuhan itu sanggup kok untuk menyadarkan si A ini untuk dia melepaskan dari kasus selingkuhnya. Betul, tapi kadang nggak gampang ya, Bu. Memang Kayak nggak gampang. kita ngasih tahu terus gitu kan, kadang-kadang inputnya tuh kayak terbuang sia-sia gitu kan ya. Betul. Jadi kesannya betul, kita jadi kayak kapok gitu loh, Tante Kom. betul. Memang nggak gampang. Ya udah deh, hidup lu aja, ya udah urusin hidup lu sendiri Udah gitu lah. kan. Waduh, Ya. lama. Kok jadi malah? Halo? Ya paling kalau udah capek ngasih tahu dianya masih kekeh mah mending bener kata buku malah ya, maksudnya didoain aja ya. Nah, kalau udah diomongin masih kekeh mah paling kita lewat bantuan dari belakang gitu ya, dari doa. Greget nggak sih Cifang ya Iya, kalau beneran emang ini mah? greget. Hmm. Makanya bantunya dari belakang gitu, doain Iya. aja. Loh, Ya. saya beberapa kali itu menangani orang yang saya udah kasih nasihat jangan cerai. Jangan cerai. Tapi akhirnya cerai. Saya udah itu di luar kemampuan saya. Iya. Nah, dia nganggap tante nggak tahu sih suami saya itu seperti apa. Iya. Saya udah kurang gimana coba hafal materinya wanita bijak, ngasih tahu segala macam. Tapi akhirnya kita tetap nggak bisa maksa. Maksudnya keputusan itu ada di tangannya dia. Dia cerai, keputusan untuk dia tetap bertahan itu ada di tangan dia. Kita nggak bisa punya intervensi. Gue udah ngasih tahu lu mesti nurut gue, nggak bisa. Nah itu harus kita ada dalam mindset kita. Jadi waktu kita ngasih nasihat, itu kita nggak boleh mindset kita, lu udah nurut gue yang benar. Nggak. Keputusan untuk dia terus atau dia putus itu di tangannya dia. Kita hanya sekedar ngasih masukan. Nah, jadi itu tidak menimbulkan beban buat kita, gitu. Dan kita hanya kasih tahu, lu kalau terus akibatnya seperti ini. Tapi kalau kamu bisa bertahan, akibatnya seperti ini. Nah, kamu mesti pilih yang mana? Nah, gitu. Itu saya udah 2 orang itu tuh. Saya bilang jangan. Itu. Tapi gimana tuh sih kalau memang suaminya yang menceraikan, gitu. Nah, jadi saya nggak bisa juga menasehati panjang lebar gitu karena dia bilang, ya saya tadi memang nggak mau, tapi gimana kalau saya diceraikan oleh suami? Nah, coba saya mau ngomong gimana? Ya saya memberikan fakta. Kalau kamu cerai, dampaknya seperti ini loh. Tapi kalau kamu bertahan, ya kamu akan mengalami hal yang nggak enak sih, memang. Tapi dampaknya seperti ini. Tapi pilihan itu ada di tangan kamu. Jadi kita nggak akan disalahin dengan pilihannya dia. Ya. Gitu. Tante Kom, berarti ini bukan lucu sih, maksudnya ini juga jadi pertanyaan, ya kan? Karena yang namanya kita mau ngasih advice, kita mau ngasih teladan, itu kan harus ada pengalaman kali ya. Bisa dibilang kayak gitu nggak sih sebetulnya? Tapi lucu banget kalau misalnya tadi ya, kalau misalnya untuk ngasih advice tentang bukan lucu sih, maksudnya jadi rada aneh nggak sih? Kalau ngasih advice, kalau lo selingkuh tuh bahaya lo, ntar gini. Itu kan ibaratnya, oh kamu pernah selingkuh dulu berarti kayak gitu. Atau kita harus selingkuh dulu baru bisa ngasih tahu. Waduh. Supaya mendalami ya, Ci. Iya. Ya enggak lah. Ya enggak lah. Langsung Itu dimarahin kan- sama Tante Kom. Iya, itu tuh. Waduh, tawaran-tawaran yang menarik di 2022 ini ya. Apaan nih? Nah, itu kalau kita punya konsep seperti itu, berarti kita sama jeleknya dengan dia, gitu kan? Nah, kita nggak ada bedanya dengan dia, gitu. Karena ya apa yang kita lakukan tuh kan kita udah tahu itu salah, gitu. Hal seperti itu tuh kan nggak benar, gitu. Nah, kalau kita memberikan masukan kepada orang si A, misalnya tadi ya si B memberikan masukan sama si A, itu penerimaan si A itu bukan berarti gini loh. Misalnya si A berkata, lalu emang lu pernah ngalamin kayak gua? Kan enggak, gitu loh. Nah, kan pendapat Riki seperti itu tuh, bahwa kan kamu belum pernah ngalami, gitu. Kenapa lu mesti ngasih masukan ke saya, gitu kan? Nah, orang kalau lagi dalam keadaan seperti itu tuh memang perlu orang yang dalam tanda kutip itu tuh yang bijak untuk bicara. Memang dari segi rohani dan segi realitasnya, gitu. Kita nggak boleh punya pendapat
ya apa namanya, kita memberikan nasihat kepada misalnya orang selingkuh. Nah mungkin kita perlu selingkuh dulu, nggak benar kalau kayak gitu. Gimana dengan pendeta? Emangnya pendeta harus selingkuh dulu baru bisa memberikan nasihat ke jemaatnya? Kan enggak, gitu kan? Tapi di mana kita bisa tahu kebenaran itu? Ya jelas di kitab suci kita. Di kitab suci semua agama nggak pernah sebetulnya mengajarkan orang itu selingkuh. Semua kitab suci pasti mengajarkan untuk kita itu melakukan kebenaran. Itu. Jadi kalau kita memberitakan kebenaran, itulah yang memang Tuhan mau. Karena apa? Kebenaran bahwa kita udah belajar. Dosa itu adalah dosa. Gitu. Nggak ada dosa hitam, itu dosa putih itu nggak ada. Yang namanya dosa itu ya itu adalah dosa. Dan selingkuh itu ada dosa. Apapun alasannya, itu adalah dosa. Itu yang harus kita perangi, itu yang harus kita benar-benar kita harus bertobat tuh dari situ. Nggak ada namanya perselingkuhan itu, oh ini mah dosa putih, habis soalnya saya kasihan sih, dia suaminya jahat, jadi saya ambil dia jadi istri muda, itu nggak benar. Nggak ada itu kan pemikirannya manusia, gitu. Nah itu adalah tetap dosa. Ya, jadi ajaran di agama manapun juga itu yang namanya selingkuh itu adalah satu perzinahan dan itu adalah dosa. Gitu. Nah, itu yang kita beritakan. Yang kamu lakukan itu dosa. Dan setiap dosa itu pasti ada akibatnya. Gitu. Nah, saya hanya memberitakan nih ya, bahwa itu enggak benar dan ada akibatnya. Tapi kalau kamu enggak mau dengar, ya kamu akan terima akibatnya. Cepat atau lambat, kamu akan menerima akibatnya. Coba kamu pikirkan, gitu, ya. Nah, itu sih kalau saya. Jadi kalau menghadapi orang-orang yang selingkuh, tetap saya katakan, 1, doakan. 2, dampingi. Yang ketiga, tidak menghakimi, ya. Tapi kita coba untuk mengerti kenapa sih dia lakukan itu. Nah, ketika kita tahu kenapa dia lakukan itu, nah kita beranjak dari situ untuk ngasih tahu yang kamu lakukan itu nggak benar. Sekalipun menurut kamu itu benar. Gitu. Berarti kita mencoba mengerti, tapi bukan untuk jadi pembenaran dia ya, Tante ya? Iya, bukan berarti membenarkan. Dan sekali lagi ya kita urusan cerai, nggak cerai, itu keputusan di tangannya orang yang bersangkutan. Bukan, gitu. Ya, jadi tergantung dia, gitu. Oke. Keputusan itu. Sip. Semoga menjawab nih yang tadi ya, Ko ya, yang tadi Ya, WhatsApp ya. Betul. Aku juga ini ada yang nanya lagi nih, katanya ini ada orang tuaku dulu ngomongin soal teladan juga ya Tante Kum ya. Orang tua aku bilang, ini kok waktu aku lagi ngurusin anak aku nih katanya beda banget sama aku zaman dulu. Katanya kalau sekarang kamu tuh kalau ngajarin anak kayak banyak toleransinya. Padahal mah udah aja galakin. Ini mah pola asuh yang beda nggak sih Tante Kum kalau gini? Pola asuh termasuk teladan kan sebetulnya ya. Dan diturunkan gitu. Ya, kalau saya bilang itu mungkin setiap orang itu punya masa sendiri-sendiri. Nah, kita sebagai orang tua, kita tuh nggak boleh membandingkan diri kita dengan anak kita. Anak kita juga nggak boleh membandingkan antara dia dengan orang tuanya. Itu kita udah beda, hidup di zaman yang berbeda. Yes. Kita sebagai orang tua, saya nggak pernah loh ngomong ke anak saya, dulu mama ngajarin kamu nggak seperti itu, nggak kayak kamu sekarang ngajarin anak harus semuanya harus ranking 1, misalnya seperti itu. Nah, itu nggak boleh orang tua ngomong seperti itu. Nah, model kayak Tante Kum gini sedikit Tante. Benar. Kalau boleh difotokopi gitu Tante Kum 100 biji. Ini kalau bisa rekamannya bisa minta nggak? Ini langsung aku WhatsApp ini sekarang. Gitu, kita nggak boleh bandingin gitu karena memang kita hidup di zaman yang sangat-sangat berbeda gitu. Nah dulu zamannya
mamanya Tante Kum juga sama. Dia melihat Tante Kum ngajar anak, kamu ngajarnya keras-keras amat sih, gitu ya. Misalnya nih, dan anak perempuan mah nggak usah pinter-pinter, nanti juga kalau udah menikah juga masuknya ke dapur, gitu. Nah, itu kan orang tua yang belum mengerti kebenaran. Kita juga harus maklumi, gitu loh. Nah, karena dia ngomong seperti itu dan kita tahu nih kebenarannya, oh enggak, itu pola asuh berarti, ya kan? Bicara juga salah satu pola asuh tentang ibu piala, ya kan? Nah, mungkin kita dari situ kita belajar, oh iya ya, dulu mama saya pernah menerapkan itu nih ke saya, ya. Nah, saya nggak boleh menerapkan itu ke anak saya, gitu. Jadi, ya kalau memang dia belum mengerti kebenaran, ya udah kita harus maklumi memang dia ngomong seperti itu, memang dia belum mengerti, gitu. Jangan banding gini, gimana kalau punya orang tua yang negur saya, didik anak harus seperti polanya dia, gitu ya. Ya kita nggak bisa ngomongin ke mama kita, karena memang dia belum ngerti kebenaran. Kecuali dia udah ngerti cara mendidik anak dengan benar seperti kita. Nah, itu kita bisa ngomongin, gitu. Saya bilang gitu. Jadi jangan kita marah juga ke mama kita, ya. Tapi itu jadi satu evaluasi buat kita. Oh, berarti saya nanti kalau mendidik anak saya nggak boleh seperti mama saya. Gitu kan? Kita kan selalu ngomong ya, mama dulu pelajarannya masih gampang, belajar nggak apa-apa. Sekarang anak nggak belajar, ya nggak naik kelas lah, pelajarannya udah beda kan, gitu kan? Nah, kan mama kita nggak ngerti pelajaran sekarang seperti apa, gitu. Ya, jadi ya kita mesti maklumi lah. Kalau dia ngomong seperti itu ya bilang aja ya, mama dulu kan saya pelajarannya kan masih 1 + 1 sama dengan 2, nggak ada yang namanya matematika, nggak ada yang namanya belajar yang susah seperti sekarang. Ya nggak bisa lah dibandingin. Paling kita bilang gitu. Nanti anak kita lagi udah nggak ngerti tuh hitung-hitungan. Sekarang dulu zaman saya kalkulator tuh barang haram. Sekarang Sekarang malah disuruh bawa di sekolah ya. Suruh bawa. Itu. Iya. Dulu laptop barang haram. Sekarang barang halal. Semua laptop. Tulisan jadi jelek. Nah, saya kan nggak. Dulu mah zamannya mama mah gini. Ya, sekarang ini gitu. Tapi kalau anak kita, misalnya anak kita tuh diperlakukan gitu oleh mamahnya, ya, oleh saya misalkan gitu. Nah, ya dia harus maklum. Saya ngomong seperti itu tuh kan zaman saya seperti itu, gitu. Jadi nggak usah terlalu ditanggapi dengan kemarahan, gitu ya, nggak suka. Ya memang dia lagi bicara di zamannya dia, gitu. Nah, kita di zaman sekarang. Oke, tapi pada prinsipnya ya, Tante Kum, setiap orang tua, setiap individu, bahkan kita tuh selalu ingin punya teladan yang bisa mengubah dunia dan tak lekang oleh waktu sebetulnya. Tujuannya sebetulnya ke situ ya. Betul. Benar. Hanya mungkin ada penyesuaian aja sih harusnya mungkin ya kayak gitu ya. Iya, dan jangan salah loh. Teladan hidup kita itu bukan cuma dilihat oleh keluarga dunia di sekitar kita. Di mana orang lihat? Orang lihat itu di Nana Rohana, di Bumi Baru. Ya. Itu tuh. Orang akan lihat siapa kita itu melalui perkataan, kata sambutan dari keluarga, suami, istri, anak, menantu. Kita ada di Bumi Baru atau Nana Rohana, di rumah duka. Betul. Orang akan melihat bagaimana orang yang ada di peti mati itu hidup. Kita udah nggak bisa menyangkal, nggak bisa berkata, oh nggak kayak gitu, udah nggak bisa. Gitu. Iya. Ada yang bilang juga sih Bu, katanya ya orang itu bakal terlihat siapa yang benar-benar cinta sama dia ketika dia udah masuk di peti, katanya. Betul. Benar. Iya, nah itu. Nah, kita mesti berhati-hati dengan hidup kita ini. Dan kenapa itu yang kita prioritaskan? Karena itu bukan hanya dilihat oleh keluarga kecil kita, dunia di sekitar kita ini. Tapi satu kali itu akan terlihat di dunia yang lebih luas daripada dunia keluarga kita. Itu. Siki, kalau saya bilang mah. Jadi jangan kita berpikir, itu kan tahu kan keluarga kita doang. Nanti satu kali orang akan melihat siapa kita yang sebenarnya. Ketika kita ada di Naroh atau di Bumi Baru 2.
Waduh, Benar sih. ini Harus ada kita hati-hati. Corner terakhir nih. Tante Kom kayaknya belum selesai nih bicaraan kita ya. Kayaknya perlu lanjut lagi episode mendatang. Benar. Kayak harus banget, ini baru sampai kayak jadi gini ya, kayak kita pengen nih bisa jadi ninggalin dampak yang luar biasa nih pas kita nanti udah nggak ada gitu ya. Iya, kita tuh pengen tahu sebetulnya teladan untuk apa yang kita lakukan kayak gimana sih supaya bisa benar-benar mengubah dunia dan dunia How to. tuh ngikut gitu. How to. Tapi kayaknya nggak cukup di episode ini. Iya dong. Rugi kalau manggil buku malah cuma satu seri. Iya, Iya dong. harus 1 bulan. Harus ada sequelnya. Iya. Dan kita juga mengundang nih. Be happy. Siap. Dan kita juga mengundang buat Sobat Maestro, siapa tahu punya pertanyaan atau mungkin hal yang pengen dibahas ya. Itu boleh langsung dikirim aja via WhatsApp di 081321000925. Karena pasti nanti akan kita coba jawab ya, dan coba kita bantu juga barengan sama teman-teman dari Lady Stock yang kali ini dibantu sama tim dari Wanita Bijak. Jadi Bener banget. tenang aja, ini narasumbernya top lah. Terpercaya. Dan buat teman-teman yang mungkin kelewatan nih sama seri yang satu ini, boleh langsung cek aja YouTube channelnya Radio Maestro, Spotify-nya Radio Maestro, dan juga bisa cek di mobile apps-nya Radio Maestro. Lady Stock serinya lengkap semua di sana. Oke? Terima kasih Tante Kum sudah hadir hari ini. Sama-sama. Mungkin. Lady, Sobat Maestro.